Pengejut, teroris yang ngakunya tak takut mati ternyata takut corona. Ditulis oleh Jemima Mulyandri di siwar.com. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Langsung saja, saya ngakak saat membaca sebuah berita yang memberitakan jika narapidana teroris Abu Bakar Ba'asyir menyurati Presiden Jokowi dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli agar bisa dibebaskan dari penjara dengan alasan pandemi virus corona atau COVID-19. Pihak ABB berharap bisa dibebaskan lewat kebijakan pembebasan napi melalui asimilasi dan hak integrasi. Wow banget kan ya? Teroris yang identik dengan kejantanan karena prinsipnya yang tak takut mati ternyata cuma selemah ini. Manusia-manusia yang selama ini berbuat beringas sambil meneriakkan kalimat takbir demi bisa masuk surga ternyata tak punya nyali, takut sakit dan mati gara-gara corona. Sekarang mari kita simak pernyataan dari putra ABB Abdul Rohim, anak teroris yang ternyata juga mengingkari kejantanan dari prinsip-prinsip terorisme itu sendiri. Yang kita ajukan sebenarnya asimilasi dari Pak Abu Bakar Ba'asyir berhak untuk mendapatkan asimilasi karena beliau sudah memenuhi syarat itu. Makanya dengan situasi seperti sekarang ini kita ingin mengambil kesempatan untuk bisa kita gunakan supaya beliau bisa diberikan hak asimilasinya, kata Abdul Rohim pada Senin 6 April 2020. Dari pernyataan Abdul Rohim di atas, sekarang mari kita fokus pada kalimat berhak. Abdul Rohim yang mewakili ABB merasa bapaknya berhak untuk mendapatkan asimilasi. Sampai di bagian ini jujur, saya pengen banget nguncir dan nabokin mulut Abdul Rohim yang tak tahu diri seperti ini. Bagaimana bisa teroris yang selama ini tak peduli dengan hak-hak orang lain, lalu dengan muka polos meminta hak-haknya sendiri? Cuma orang tak tahu diri yang mampu melakukan ini semua. Teroris yang kelakuannya tega menghakimi hak beribadah orang lain, bahkan tega mencabut hak hidup orang lain, tiba-tiba menuntut hak pribadinya untuk mendapatkan asimilasi agar bisa bebas dari penjara. Ngeselin banget kan berhadapan dengan manusia-manusia egois, seenaknya sendiri seperti bapak dan anak yang satu ini. Just info, beginilah rekam jejak kejahatan ABB yang selama hidupnya suka memperkosa hak-hak orang lain. Awal 2002, mantan Amir Majelis Mujahidin Indonesia ini ditangkap dengan berbagai tuduhan. Di antaranya terlibat aksi teroris bom Bali 1 dan dalang dibalik serangkaian kasus bom Natal 2000. Amir Jamaah Ansarut Tauhid atau JAT ini juga dituduh berencana membunuh Megawati Soekarno Putri yang kala itu menjabat wakil presiden. ABB juga terbukti turut melakukan tindakan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah, membuat keterangan palsu dan terbukti keluar dan masuk Indonesia tanpa izin. Pada 30 April 2004, ABB diringkus lagi karena diduga melanggar undang-undang anti-terorisme dan terlibat Jamaah Islamiyah, kelompok yang dituding mengusung aksi teroris. Ada bukti baru jika ABB pernah memimpin upacara pelantikan Ketua Mantiki III Natsir Abbas di Akademi Militer Kem Hubaidah. Pada 9 Agustus 2010, ABB kembali ditangkap seusai mengisi pengajian di Tasikmalaya terkait kasus terorisme. Dengan sederet kejahatan yang masuk dalam kategori extraordinary crime seperti ini, lantas ABB dan keluarganya menuntut yang namanya hak? Tak semudah itu Ferguso. Kembalikan dulu hak-hak banyak orang yang sudah kau rampas dengan cara yang sangat mengerikan itu. Bisa tidak? Kalau tak bisa ya jangan pernah mimpi menuntut hakmu sendiri. Itu namanya sak karepe dhewe. Hargailah hak orang lain jika hakmu juga ingin dihargai. Itulah rumus hidup rukun bersama yang sampai sekarang tidak dimengerti oleh ABB dan keluarganya. Sekarang mari kita renungkan bersama apa yang bakalan terjadi dengan NKRI jika manusia-manusia egois yang tak mengerti cara hidup bersama ini keluar dari penjara dan hidup bebas berkeliaran di lingkungan masyarakat. NKRI yang majemuk dan beragam dalam banyak hal akan kacau balau pastinya. Kenapa kacau? Jawabannya mudah. Dengan permohonan keluarga, ABB yang tak tahu diri seperti itu menandakan jika sampai detik ini mereka ternyata belum bisa sadar tentang arti dan cara hidup bersama. Lanjut, anak ABB juga berharap permintaan dari ABB tadi bisa dikabulkan pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan ABB yang sangat rentan terhadap penularan virus corona. Pemerintah lebih melihat sisi kemanusiaan karena situasi kita ini situasi yang sudah berbeda. Artinya dengan wabah ini kan nggak main-main. Ini kondisi beliau di tempat seperti itu, umur beliau yang sudah 81 tahun dan kondisi pelayanan kesehatan di penjara kan juga tidak bisa standar amat. Jadi beliau sangat rentan, sangat rawan kemudian tertular, makanya kita meminta pada pemerintah untuk memiliki kebijaksanaan dan melihat sisi kemanusiaannya pada beliau bisa mendapat perlindungan lebih baik dan bisa berkumpul dengan keluarga, kata Abdul Rohim. Sekarang mari kita fokus pada kata kemanusiaan dan kebijaksanaan.
Manusia yang kelakuannya selama ini menghina dan menginjak-injak nilai kemanusiaan dan kebijaksanaan, tiba-tiba bicara tentang kemanusiaan dan kebijaksanaan itu sendiri. Tak seplok lambemu kok memang, ngeselin banget jadi orang. Lanjut, kita fokus pada kalimat artinya dengan wabah ini kan gak main-main dan mendapat perlindungan lebih baik dan bisa berkumpul dengan keluarga. Orang yang selama hidupnya suka mempermainkan hidup orang lain tiba-tiba takut pada virus corona dan menganggapnya sebagai masalah serius tidak main-main. Lalu dengan sok imut dia membahas tentang berkumpul dengan keluarga. Bisa tidak dia mengembalikan nyawa orang-orang yang sudah mati mengenaskan akibat kelakuan jahatnya itu? Sementara dengan meninggalnya satu orang saja sudah mengubah jalan hidup banyak orang dalam keluarga orang-orang yang sudah dibunuh para teroris. Jika seorang ayah yang mati gara-gara ulah teroris, minimal setidaknya ada 2 jiwa yang hidupnya dipermainkan teroris, yaitu istri dan anak orang tersebut. Belum lagi kalau kedua orang tua, saudara, kerabat, sahabat, dan teman-teman yang ditinggalkan. Bisa ribuan bahkan jutaan jiwa yang hidupnya sudah dipermainkan oleh para teroris jahanam ini. Berapa banyak keluarga yang sudah tak bisa berkumpul lengkap dengan orang-orang yang dicintainya akibat kelakuan para teroris ini? Lalu tiba-tiba sekarang mereka jadi sok bijak mengingatkan pemerintah tentang ini dan itu yang mereka sendiri tak mau melakukannya. Tempeleng gak pindah-pindah ini namanya, benar-benar menjijikkan. Saat ini ABB berumur 81 tahun. Jiwa pengecut ABB muncul di usia ini sampai merengek minta dibebaskan dari penjara gara-gara takut corona. Mau tak mau saya jadi teringat pada papa saya yang baru saja dimakamkan Minggu 6 April 2020 barusan di usia 84 tahun. Fisik papa saya memang drop tua dimakan usia, tapi soal nyali papa saya luar biasa. Tak ketakutan sedikit pun di wajahnya, tanpa keluhan dan omelan di mulutnya, papa saya berjalan melewati lembah bayang maut itu dengan gagah. Dengan sabar, tabah dan ikhlas, papa saya menjemput kematiannya. Saya sudah menuliskannya dalam artikel yang ada di siwar.com ini juga. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan, yang namanya teroris dengan segala prinsip, teori dan dalilnya ternyata hanyalah seorang penipu dan pengecut. Ngakunya tak takut mati, tapi takut corona. Menyuruh orang lain mati dengan pahala surga, padahal dirinya sendiri takut mati menolak surga. Sungguh aku tak menyangka ternyata dirimu selemah ini, Ferguson.